Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasawijaya dari SMA Negeri 4 Paneglang. Saya dari Ambalan Fathahillah Cutmutia. Sebelumnya, kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka yang awalnya dari dunia maupun hingga masuk ke Indonesia. Oke, simak videonya. Oke, pertama yang akan saya jelaskan adalah Pramuka Dunia. Pramuka Dunia berdiri pada tanggal 25 Juli 1907 yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell itu sangat menaruh perhatiannya pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aisto Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bransea. Pulau Bransea merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boy yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912 juga bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Goddess yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. 4 tahun kemudian, pada 1916, didirikannya kelompok pramuka siaga dengan nama Cub atau anak serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun. Pada 1918, pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang kepramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore yang pernah dilakukan hingga saat ini. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout, organisasi gerakan kepramukaan sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariat pindah ke Geneva di Swiss. Sebelumnya kantor sekretariat berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Kelahiran pada 22 Februari 1857, Paddington, London, Britania Raya, dan meninggal pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya. Di tanah air, gerakan kepanduan masuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satu tokoh pendiri gerakan kepanduan nasional adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena itu ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pada masa itu muncul gerakan kepanduan milik cabang Belanda yang bernama NPO. Pada tahun 1916 NPO berubah nama menjadi NIVP. Kemudian pada tahun 1926 beberapa organisasi kepanduan di Indonesia pun mulai bersatu. Mereka bersatu menjadi satu kesatuan dengan nama Indonesian Padfinder atau INPO. Menjerumuskan organisasi kepanduan milik Indonesia membuat Belanda menetapkan satu larangan, yakni organisasi kepanduan di luar milik Belanda tidak boleh menggunakan kata Padfinder. Oleh karenanya Kiai Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi milik Indonesia. Adapun apabila diterjemahkan dari bahasa Belanda, Padvinder memiliki arti yang sama dengan pramuka. Pramuka dilebur menjadi satu kesatuan sampai pada akhirnya di tanggal 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antar Pandu Indonesia atau PAPI.
Organisasi ini menjadi pelebur sejumlah organisasi kepanduan yakni INPO, SIAP, NPG, dan TPS. Usai momen proklamasi kemerdekaan Indonesia tetapnya pada 28 Desember 1945, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional organisasi atau kepanduan itu diberi nama Pandu Rakyat Indonesia. Sayangnya kala itu organisasi kepanduan di Indonesia sudah berjumlah ratusan, maka dibentuklah beberapa federasi untuk menatanya. Akan tetapi konsep federasi ini belakangan disadari memiliki banyak kekurangan pada pelaksanaannya. Akhirnya dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Pramuka diperkenalkan secara resmi pada 1960. Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS berupaya kembali membenahi organisasi kepanduan di Indonesia. Untuk itu, 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengusulkan sejumlah tokoh agar organisasi kepanduan bisa diperbaharui. Titik terang pramuka di Indonesia pun mulai terlihat oleh Insinyur Soekarno mengganti aktivitas pendidikan serta melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi satu dengan nama Pramuka. Setelahnya, Insinyur Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Hamengkubuwono ke-9, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, dan Ahmadi. Mereka pun bersama-sama mendirikan gerakan pramuka di Indonesia yang dikenal hingga saat ini. Peristiwa pembentukan panitia itu disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kepanitiaan itu melahirkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Peristiwa keluarnya lampiran ini terjadi pada 20 Mei 1961 yang kemudian diperingati sebagai hari permulaan tahun kerja. Tidak lama setelahnya, pada 30 Juli 1961, seluruh tokoh kepanduan di Indonesia berkumpul di Toraja Senaya. Mereka menyatakan menggabungkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini lantas disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 digelarlah Majelis Pemimpin Nasional atau MAPINAS. Majelis ini diketahui oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Wakil Ketua 1, Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua 2. Untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat, di hari yang sama Insinyur Soekarno menyerahkan panji-panji kepada tokoh-tokoh terkait. Momen ini dihadiri dan disaksikan oleh ribuan anggota pramuka di seluruh Indonesia. Mengutip laman Kuarcap Cilegon, peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Peringatan tersebut dirayakan di setiap tahunnya oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Profil Bapak Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia didirikan oleh beberapa tokoh nasional, salah satunya yakni Hamengkubuwono ke-9 yang disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama Jerem Dorojatul pada 1930-an. Hamengkubuwono ke-9 berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Pada masa penjajahan, Hamengkubuwono ke-9 menjadi salah satu tokoh yang mendorong kemerdekaan Indonesia. Dia bahkan merupakan sosok yang mendorong pemerintah RI untuk memberikan gelar istimewa pada Yogyakarta. Sejak tahun 1946, Hamengkubuwono ke-9 beberapa kali menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Soekarno. Pada tahun 1973 juga, dirinya diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Adapun jejak kepramukaannya sudah dilakukan sejak muda dengan aktif dalam organisasi kependidikan kepanduan. Menjelang 1960-an, dia telah menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Pada saat proses peleburan organisasi kepanduan di Indonesia, Insinyur Soekarno berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah ditetapkannya secara resmi Gerakan Pramuka pada 1961. Menukil laman Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Buleleng, usai momen penetapan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun dinobatkan sebagai Kuarnas atau Ketua Kuartir Nasional pertama. Dia menjabat selama 4 periode berturut-turut dengan masa bakti 1961
hingga 1963, 1963 hingga 1967, 1967 hingga 1970, dan 1970 hingga 1974. Berkat kontribusinya itu di bidang kepanduan pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan dengan gelar Bapa Pramuka Indonesia. Momen itu terjadi pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Prestasinya di bidang kepanduan pun terus berlanjut dan mendapatkan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement, yakni Bronze Wolf Award pada tahun 1973. Sebelumnya juga pada 1972, Sri Sultan Hamengkubuwono mendapatkan penghargaan Silver World Award dari Boy Scout of America. Atas dedikasi dan prestasinya itu, hari kelahirannya pada 12 April ditetapkan sebagai Bapa Pramuka atau Hari Bapa Pramuka se-Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menutup usia di Washington DC, Amerika Serikat pada 2 Oktober 1988. Dia menghembuskan napas terakhirnya pada umur 70 tahun. Mungkin begitu cerita singkat yang dapat saya jelaskan tentang sejarah kepramukaan yang ada di dunia hingga masuk ke Indonesia saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam Pramuka.